dan kesempatannya ya yang sudah Bapak berikan untuk ya menghadiri atau melaksanakan dialog ini. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini merupakan tugas ya dari program guru penggerak, yaitu tentang modul ya 3.1, yaitu tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan dialog atau wawancara ya, dengan Bapak terkait pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di SMK Terpadu Buana Nusantara ini Pak. Lakukan dialog. Ini Bapak sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah di Buana Nusantara? Saya menjabat kepala sekolah dari tahun 2015. 2015 ya? Udah lama, jadi 8 tahun ya Pak ya? 8 tahun lebih ya. Selama 8 tahun ini apakah Bapak pernah menghadapi kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika ya buat Bapak atau rujukan moral? Kalau di sekolah, hampir semua sekolah masalah-masalah tentang etika moral itu banyak ya. Dan kompleks gitu. Dari masalah bullying ya, bullying itu yang marak terjadi untuk sekolah ini gitu. Sering terjadi ya di hampir setiap sekolah. Hampir setiap sekolah ya. Nah, kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini atau rujukan moral ini? Yang pertama mungkin mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung klaim tentang masalah yang terjadi. Dari berbagai pihak. Dari berbagai pihak. Di antaranya mungkin itu siswa tersebut ya. Dan saya berkoordinasi dengan kesiswaan dan guru BK dulu. Mungkin itu dulu untuk identifikasi masalah. Dari dua unsur itu ya Pak ya. Oke, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan ya atau melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bapak yang sama-sama benar namun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus bullying ya, jadi kita mesti bedakan dulu ya antara korban dan pelaku. Bisa jadi korban tersebut dulunya pelaku. Kalau ininya balas dendam. Kalaupun itu bisa diambil tindakan. Ya. Untuk bullying di sini kebanyakan selalu memanggil nama orang tua. Jadi orang tua yang dipanggil. Itu mungkin kalau dibilang etis tidak etis. Pas identifikasi masalah, jadi kebanyakan yang menjadi korban itu ya dulunya pernah dibullying juga itu. Jadi katanya saya ini ke adik kelas khususnya ya. Jadi dulunya waktu di SMP ya belum kesini pernah sama kakak kelasnya pernah dan dia juga membuli. Jadi ada unsur balas dendam gitu Pak ya. Balas dendam gitu. Nah ini masa ini kan kompleks. Lalu langkah-langkah apa atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus tersebut Pak? Yang pertama mungkin mengadakan pelatihan ya, terkait memberikan pendidikan kepada siswa tentang pentingnya perilaku etis dan dampak dari tindakan yang tidak etis di sekolah. Nah, termasuk itu bullying. Meskipun kita hanya memanggil nama orang tuanya, itu kan tidak etis untuk diadakan di sekolah gitu.
Apalagi kalau korbannya itu memberitahu ke orang tuanya, Ya. ibarat pemarah gitu Pak ya. Ya, Bisa lebih besar lagi bisa lebih besar masalahnya. masalahnya. Iya, betul. Yang kedua mungkin membangun budaya sekolah. Budaya sekolah Pak. Budaya sekolah. Oke. Yang pertama mempromosikan perilaku etis. Ya, serta memberikan penghargaan atas perilaku positif dan integritas di sekolah pada siswa tersebut. Sebagai pelajar, sebagai siswa. Iya, siswa. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Selain dari tadi yang sudah Bapak sebutkan ya, memberikan apa tadi penyuluhan atau memberikan penjelasan hal-hal yang positif gitu ya Pak. Yang pertama mungkin penerapan aturan atau sanksi, karena di sekolah itu pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati. Menggunakan aturan sekolah dan kebijakan yang berlaku untuk menentukan sanksi yang sesuai bagi siswa yang terlibat atau melanggar etik, itu mungkin. Jadi penegakan aturan dulu. Berarti kalau aturan ini dibuatnya oleh sekolah ya Pak Oleh ya? sekolah. Unsur kepala sekolah, mungkin yayasan dan guru. Yayasan, komite Komite juga. dilibatkan. Demi untuk kebaikan dan kepentingan warga sekolah, Warga sekolah. termasuk siswa. Baik, lalu apa saja nih yang Bapak selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya. Yang pertama mungkin tekanan dari orang tua. Tekanan dari orang Ya, tua. orang tua. Karena bagaimanapun juga ya, orang tua pasti menyayangi anak, meskipun anaknya itu salah. Itu yang pertama. Betul Pak. Yang kedua, emosi. Seperti rasa takut. Emosi rasa takut. Contoh lah, contoh kasus, kebetulan anak yang di sini bapaknya itu seorang tentara. Ya. Nah, anaknya itu melanggar etis. Itu kan kalau kita tidak berani untuk menegakkan kebenaran atau keadilan di sekolah, itu rasa kita pasti takut Iya. melihat orang tua anak tersebut. Nah, jadi melihat orang tuanya itu Ya, emosi. Atau kita melihat dari satu sudut pandang orang tua tersebut bisa dibilang tidak mampu, atau anak tersebut tinggal sama neneknya karena orang tuanya sudah meninggal. Meskipun anak itu taruhlah yatim piatu, tapi anak itu melanggar, kita suka merasa iba. Nah, itu menjadi tantangan kepada pihak sekolah, khususnya saya, untuk pengambilan keputusan. Melihat anak tersebut yatim piatu, mungkin itu iya. dasarnya. Jadi terkait dengan moral juga. Moral gitu ya, juga. Pak. Oke. Lalu kemudian apakah Bapak memiliki cara tersendiri gitu ya, atau tata kelola ataupun memang jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Misalnya Bapak apakah langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat, atau memang memiliki sebuah jeda waktu atau jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Khususnya di sini ya, saya selalu langsung mengambil keputusan. Di mana sebelum pengambilan keputusan itu saya berkonsultasi pertama dengan kesiswaan, ya. Yang kedua mungkin guru BK dan komite sekolah. Lalu anak tersebut ya dipanggil, terus orang tuanya juga dipanggil. Jadi jangan sampai ini masalah berlarut-larut. Jadi langsung beres. Luar biasa sekali Pak. Mungkin karena sudah berpengalaman juga ya,
sehingga Bapak bisa mengambil keputusan begitu cepat dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan ya yang sudah Bapak lakukan tadi. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya apakah ada ini ya seseorang atau faktor-faktor atau ya yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Sebenarnya untuk faktor itu warga sekolah juga. Sekolah. Ya, warga sekolah. Kebetulan di sini yayasan, jadi saya selalu berkoordinasi dengan ketua yayasan dan manajemen sekolah, mungkin itu kesiswaan, kurikulum, PK, dan OSIS juga dilibatkan. Dilibatkan untuk terkait masalah-masalah yang ada di sekolah. Oke. Lalu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang pertama mungkin keterbukaan dan transparansi ya, penting yang pertama. Yang kedua mendengarkan nurani. Ya, mendengarkan nurani. Jadi tidak hanya mengandalkan fakta-fakta yang ada saja, tapi nurani juga mesti ada. Yang ketiga mengutamakan kesejahteraan bersama. Memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan warga sekolah. Khususnya itu. Luar biasa sekali Pak. Apa yang sudah Bapak sampaikan ini jelas merupakan pelajaran buat saya pribadi Pak, khususnya ya. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah Bapak luangkan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Dan semoga juga SMK Terpadu Buana Nusantara ini lebih berkembang Pak ya ke depannya. Amin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dan saya juga mengucapkan selamat ya kepada Pak Igun yang mengikuti kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Igun lancar, diberikan kelancaran. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak luangkan untuk melakukan dialog ya Pak ya. Ini merupakan salah satu tugas dari program guru penggerak yang dimana ini tuh merupakan modul 3.1 tentang bagaimana seorang pembimbing pembelajaran itu mengambil keputusan gitu Pak. Kalau boleh saya tahu sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Nurul Falah ini Pak? Semenjak tahun 2017. Ya, kurang lebih 5 tahun. Mau 4 tahun. Yang cukup lama juga ya Pak ya. Pasti ya Bapak sudah melintang lah ya untuk hal-hal terkait dengan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di sekolah Bapak, baik itu peserta didik ataupun mungkin dari Bapak dan Ibu yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak terkait dengan dialog ini. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus ya, yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Biasanya saya mengidentifikasi dulu masalahnya apa, saya melakukan pendekatan gitu. Kemudian setelah saya mendapatkan hasil dari identifikasi dari pendekatan, baru saya melakukan mengambil kesimpulan. Identifikasi permasalahan mungkin ini terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Betul. Ya. Betul. Terima kasih Pak. Selanjutnya, lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus yang dimana kedua kepentingan yang sama-sama itu benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, begini ya, dalam setiap katakan di struktur pekerja itu kita sebut saja sebagai organisasi ya. Dalam organisasi tersebut kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut kita mengambil ada dua sisi ya. Masalah itu kadang dari salah satu pihak masalahnya sama positif dan juga sama positif sama-sama mengandung sikap positif ya. Maka itu kami sebagai pimpinan saya mungkin ya harus mengambil keputusan yang mana yang akan diambil, yang mana yang akan dimunculkan gitu. Maka dari itu saya melakukan musyawarah mufakat dengan para staf-staf saya. Di situ kan sekolah ada wakasek dari kesiswaan, kurikulum, UPI. Nah itu mungkin dan di bawahnya rekan-rekan di bawahnya kita melakukan bermusyawarah. Kalau misalkan tidak ada keputusan kita melakukan voting. Jadi semua unsur Dilibatkan. Sekolah dilibatkan. Betul ya. Jadi tidak semata-mata keputusan itu Bapak putuskan sendiri gitu. Betul, ya. betul. Oke. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur ya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah tempat Bapak? Oh ya, itu kan tadi saya kembali dalam satu lembaga kita dalam organisasi dan organisasi tersebut kita mempunyai ADART dan ada tata tertib, ada peraturan-peraturannya. Nah, acuan saya pasti kepada aturan-aturan yang berlaku di lembaga saya pimpin begitu. Jadi mengacunya terhadap aturan di sekolah yang sudah ditetapkan, ya ditetapkan. Ya sebelum membuat aturan juga itu disepakati oleh semua unsur. Kami kan sekolah swasta disepakati kepala ketua yayasan, komite, orang tua gitu, kemudian pihak guru, TU dan staf-staf lainnya. Jadi aturan tersebut untuk kebaikan bersama. Kebaikan bersama, terutama siswa. Gitu, betul, ya. betul. Oke. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, itu lebih efektif itu kami gitu kan apa ya namanya? Setiap orang punya pendapat, punya pandangan masing-masing dan punya sudut pandangnya masing-masing gitu ya. Itu tidak lepas yang namanya pro dan kontra gitu. Karena dua-duanya juga kadang kalau dilema itu gitu kan sama-sama mempunyai nilai unsur positif ya. Iya. Kita tidak bisa disalahkan ini salah atau itu benar gitu. Maka dari itu kita lebih efektifnya itu tadi melakukan musyawarah mufakat. Kemudian kita kalau setelah musyawarah baru ditemukan yang mana yang pantas untuk ditampilkan seperti itu. Itu dalam berarti bukan berarti dalam satu pendapat atau argumen atau satu belah pihaknya mengandung negatif, bukan ya, tapi sama-sama baik. Kita kan merasa kebingungan untuk mengambil itu ya baik tapi kan kita harus mengambil satu ya. Nah itu kita melakukan musyawarah, kira kita mana yang akan kita pakai atau yang kita ambil. Betul Pak, jadi memang setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Betul ya. Kalau kita tidak berani mengambil resiko salah satu ya gimana kita mau maju gitu. Iya betul. Dan dalam satu lembaga itu memang hak prerogatif seorang pimpinan untuk mengambil keputusan gitu ya. Tapi lebih bijaknya lagi, tidak ada salahnya kita melakukan musyawarah dulu, baru mungkin seorang pimpinan yang akan memutuskan kalau setelah melakukan musyawarah dulu. Tapi tetap keputusan itu berada di ada di kepala sekolah mungkin ya. Walaupun melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Nah itu tadi tantangan sudah ada. Makanya untuk tantangan tersendiri kita itu tuh setiap keputusan yang kita ambil tentunya ada risiko. Iya, istilahnya. Terus berani. Itu tantangannya itu kita itu harus berani mengambil risiko dan mungkin efeknya gitu. Iya. Begitu.
Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal atau jeda waktu untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan di sekolah? Sebetulnya kalau untuk terjadwal kita belum terjadwal ya, tapi kan itu sifatnya setiap permasalahan muncul dalam lembaga itu situasional ya, dan kondisional. Bagaimana situasinya dan bagaimana kondisinya, disitulah kita harus menyelesaikan. Kalau misalkan kita terjadwal untuk menyelesaikan suatu kasus, berarti kita udah menjadwalkan kasus tersebut dong gitu. Seolah kasus itu dibuat-buat gitu. Nah, di mana ada kasus, di mana ada permasalahan, baru kita itu selesaikan. Mungkin sekali lagi tergantung dari kerumitan. Nah, masalah betul. Ya. Ada lagi Pak? Mungkin itu aja, menurut saya itu aja sih. Kalau masalah ya istilahnya kita tidak bisa direncanakan. Iya. Dan kita juga tidak tahu datangnya kapan dan tidak tahu datangnya dari mana, datangnya dari siapa. Yang jelas dalam suatu organisasi, sebuah lembaga tidak ada yang lepas dari yang namanya permasalahan. Nah, di situ baru kita harus bisa memecahkan masalah tersebut dan kita harus bisa menanganinya gitu ya. Apapun masalahnya juga kita kan harus siap memecahkan masalah tersebut, dan kita juga harus berani mengambil keputusan tentunya dengan resikonya. Itulah fungsinya seorang kepala sekolah itu ya, dengan memegang tanggung jawab yang begitu besar ya. Sehingga ya harus mampu membuat sebuah keputusan dengan segala konsekuensi yang akan terjadi. Betul. Nah, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dari etika ini? Faktor mempermudah ya? Iya. Ya itu tadi. Apakah ada seseorang itu yang membantu Bapak? Itu tadi, jelas ada. Ya. Kan saya waktu istilahnya gini, masalah itu ada masalah muncul, tidak langsung saya putuskan sendiri. Biasanya saya ada masalah yang misalkan agak rumit, saya bawa ke forum dengan mengadakan musyawarah. Nah, dari melalui musyawarah tersebut muncullah argumen. Nah, yang itu yang saya tampung, argumen mana dan misalkan yang mana yang yang bisa saya mengerti atau yang bisa dipahami, itu baru saya ambil. Jelas di situ ada pembantu untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi tetap keputusan saya yang memutuskan melalui kesimpulan dari argumen-argumen peserta musyawarah tersebut. Jadi Bapak menampung dulu pendapat-pendapat dari berbagai pihak gitu. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak nih ya. Boleh. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, begini ya, pembelajaran saya mungkin setiap argumen itu bisa dipertanggungjawabkan dan mungkin itu dianggap benar. Yeah. Istilahnya mah tidak ada alasan yang salah, semua alasan itu benar. Itu pembelajaran saya. Dan setiap kita menemukan masalah, kita harus berani mengambil keputusan. Tentunya juga kita harus berani menghadap rintangan dan tantangannya. Artinya tantangan dan tantangan tersebut itu artinya kita harus berani mengambil konsekuensi dengan risiko apa yang keputusan yang akan kita ambil. Begitu. Intinya begini, setiap permasalahan tidak ada yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan ke Bapak dapat terjawab dengan baik ya, luar biasa sekali Pak. Sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi Pak, karena saya ya
sekali lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya masukan-masukan atau pernyataan-pernyataan dari Bapak yang sudah tadi Bapak jelaskan, ini bisa menjadi ilmu buat saya dan motivasi buat saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam pemimpin pembelajaran di sekolah. Ya, sebaliknya saya juga menjawab pertanyaan dari Bapak barusan bukan karena saya memang mahir di bidang itu ya. Itu saya cuman menjawab berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya lakukan begitu. Bukan berarti mahir gitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan mungkin kalau misalkan mau diambil sisi positifnya, alhamdulillah. Kalau yang negatifnya jangan diambil Pak, dibuang saja. Kira-kira menurut Bapak itu kurang baik, jangan diambil. Itu hanya berdasarkan pengalaman saya aja selama saya menjabat menjadi kepala sekolah. Baik Pak, terima kasih. Ya. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga sekolahnya semakin berkembang Pak ya. Amin, sama-sama. Assalamualaikum. Semoga lancar dan sukses.